Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah 1 bulan berpuasa, pagi ini tepatnya tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah, kami akan melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Pemuda Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Tahun terakhir ini Indonesia dilanda oleh berbagai macam bentuk bencana yang menimbulkan kerugian harta dan kekurangan jiwa atau kematian, seperti gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran hutan, pesawat terbang jatuh, kapal selam tenggelam sampai ke dasar samudra dan lain-lain. Dari berbagai referensi diperoleh informasi bahwa ada 7 penyebab terjadinya bencana. Yang pertama karena dosa besar, yang kedua karena kedurhakaan dan kedaliman, yang ketiga karena kerusakan alam yang sistemik dan masif, yang keempat karena pemimpin yang maksiat dan dolim kepada rakyatnya, yang kelima orang baik tetapi diam, yang keenam karena rahmat Allah, dan yang ketujuh karena teguran agar tetap bersabar. Dengan demikian di antara 7 penyebab terjadinya bencana, ada 4 diantaranya dipicu oleh ketidakmampuan menahan hawa nafsu atau amarah. Yang pertama, dosa besar. Qalu ta'irukum ma'akum a'in zukkirtum bal antum qaumun musrifun. Kemalangan demi kemalangan, musibah yang datang terus-menerus, semua itu terjadi karena dosa yang keterlaluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena kedurhakaan dan kedaliman. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Allah tidak akan menghancurkan suatu daerah kecuali penduduknya yang berbuat zalim, anak durhaka pada orang tuanya, istri durhaka pada suaminya, perampokan, perzinahan dan kedurhakaan tidak berkesudahan yang akan mengundang bencana. Bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan-tangan jahil manusia, agar mereka merasakan akibat perbuatannya dan mereka kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kami ingin hancurkan suatu negeri, kata Allah, maka para tokohnya diingatkan untuk taat kepada Allah, tetapi mereka berbuat zalim dan khianat kepadaku, maka hak mereka lah untuk mendapatkan bencana. Ingat saudaraku, azab yang dialami oleh umat sebelum Nabi Muhammad antara lain kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, dan kaum Nuh. Mereka dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Siapa tokoh itu? Para pemimpin, orang-orang alim ulama, orang-orang kaya, dan alim ulama yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah.
Kalau kita terlibat di dalamnya, kalau kita pernah terlanjur, maka perhatikan firman Allah. Orang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang yang baik adalah orang yang apabila terlanjur berbuat salah, dosa atau maksiat, atau menganiaya diri sendiri, langsung ingat Allah, lalu minta ampun atas kesalahannya, karena terdorong oleh kesadaran. Siapa lagi yang akan memberikan ampunan kalau bukan Allah? Dengan syarat dia tidak mengulangi atau melanjutkan kesalahan yang terlanjur itu, karena sadar bahwa kesalahan tersebut tak disukai oleh Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sejak awal Syawal dan seterusnya sampai datangnya Ramadan di tahun yang akan datang, itu pun kalau kita mendapatkan rezeki umur panjang. Mari kita berjamaah dan bergandengan tangan untuk membangun kekuatan dahsyat dan menghindarkan diri dari dosa besar, kedurhakaan dan kezaliman, kebijakan dan perbuatan yang menimbulkan kerusakan alam yang sistemik dan masif, perilaku dan kebijakan pemimpin dalam semua level dan tingkatan yang maksiat dan zalim kepada rakyat atau bawahan. Ya Allah, anugerahilah kami kemampuan untuk menyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, dan berilah kami kemampuan untuk melaksanakan amal soleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang bersaf diri. Yang merasa kehilangan kunci motor Honda apa nih? Alhamdulillahirabbil alamin. Pelaksanaan salat Idul Fitri berjalan dengan lancar dan saatnya untuk pulang ke rumah, dilanjutkan dengan silaturahim dengan sahabat, keluarga dan tetangga. Terima kasih telah menonton. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.